Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Darul Hikmah Foundation. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya, dan semoga kita dipanjangkan umur juga. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini sudah menginjak pada tanggal 15 Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa, panen berlipat ganda ya, karena panen amal di bulan Ramadan ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan rekan kita, senior kita juga, senior kita juga yang sudah menempuh hidup luar biasa sekali. Dengan siapa, Kang? Silakan diperkenalkan dulu. Ya, perkenalkan kembali, bertemu di podcast yang kedua bersama saya. Yang kedua. Nama saya Rizky Patria Salsabila. Rumah saya di Pamulihan ya, Kecamatan Pamulihan. Pamulihan itu bahasa Indonesianya tempat kita kembali ya. Tempat kita kembali, kalau bahasa Arabnya Alambarjah mungkin ya. Ya betul. Ya. Mungkin sedikit untuk tema pada obrolan kita pada hari ini terkait tentang program apa? Hidup. Program hidup. Program hidup, karena memang Aeki ini adalah mengambil jurusan dari Fakultas Hukum Keluarga. Ya, Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Hukum Keluarga. Nah, ini sangat menarik sekali bagi kita yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga. Mungkin ada sedikit sebelum kita ke pembahasan atau topik yang selanjutnya, kita dibuka dulu, diawali dengan pesan baik bagi yang belum menikah. Tapi Aeki juga belum menikah ya. Ada pesan mungkin? Sebelum ke sana? Cari dulu jodoh lah. Cari jodoh. Bagi yang ingin nikah. Tapi inti nama eta sih. Iya, cari dulu jodoh. Tong kaina. Ini kan masih umum cari jodoh itu, jodoh perempuannya, jodoh dengan perempuannya, maupun prinsip hidupnya, keselarasan dalam kehidupannya, jodoh kan. Jodoh. Iya, masih umum jodoh. Masih umum ya. tapi itu nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, untuk sekarang kita akan mengenal seputar kehidupan Aeki ini di pondok. Ketika dulu di pesantren Darul Hikmah. Iya. Dulu pada tahun berapa? Bisa diceritakan? Saya dulu masuk pesantren itu tahun 2013, tanggal 9 Januari, hari Rabu. Oke. Ya, masih ingat saya itu. Ini sangat sejarah begini. Iya, itu sejarah. Momen lah. Nah, gitu pakai kudu ka dia tuh. Pakai kudu ke pesantren ka dia. Emang teu aya di Pamulihan. Banyak pesantren. Pakai kudu ke pesantren. Naon motivasina sehingga bisa ke sini? Banyak pandangan. Pertama, pandangan takdir itu memang sudah ditakdirkan dan dijodohkannya kita untuk saya berpendidikan pesantren dan sekolah di Darul Hikmah. Berbicara ketentuan Tuhan. Berbicara segi kasab, ikhtiar. Saya kan pindahan dulu di Tasik. Jadi kan saya masuk ke sini semester 2 kelas 7 MTS. Semester 2 kelas 7 MTS. Nah, kenapa saya bisa masuk ke Darul Hikmah? Karena ada asosiasi forum pondok pesantren ini sekabupaten Sumedang. Kebetulan babe saya masuk anggota di sana. Nah, di sana ada pengurusnya, salah satunya Pak Kiai. Nah, di situ mulai kenal dengan Darul Hikmah. Ya udah, ketika saya dipindahin langsung saja ke sini gitu. Oke, jadi memang karena wasilah dari forum pondok pesantren ya. Iya, gitu. Jadi ayah Aeki mengenal dengan Pak Kiai. Iya. Baik, itu mungkin dari podcast yang dulu juga pernah disinggung mungkin ya. Pernah disinggung lah. Jadi tidak terlalu panjang mungkin untuk perkenalan sejarah pondok di pondok ya. Tapi ini dari segi perubahan mungkin ya, perubahan dari mulai
Aiki dari mulai Aiki dulu waktu kesini Dari lahir. pertama kali datang ke sini Ya. hingga sekarang itu apa yang dirasakan oleh Aiki yang sudah jadi alumni mungkin? Sudah jadi alumni. Gitu-gitu aja. Brengsek memang. 15 Tentu kalau perubahan itu pasti setiap individu memiliki perubahan. Instansi ini lembaga bukan individu, lembaga. Oh, lembaga. Jadi gimana ini perubahan gimana? Perubahan lembaga yang ada di Darul Hikmah dari mulai Aiki pertama masuk hingga sekarang. Yang dirasakan perubahan Darul Hikmah. Iya. Perubahan Darul Hikmah. Iya. Wah, semakin pesat. Semakin pesat saja. Ya, berkembang pesat ya. Karena zaman saya 2013, 2014 itu santri masih sedikit. Sehingga di pesantren semua santri itu kekontrol karena sedikit dan nggak terlalu ramai. Tapi sini kesini semakin banyak santri yang mengetahui Yayasan Darul Hikmah, semakin ramai ya. Karena ini memang didukung oleh media juga. Iya, salah satunya ini gitu. Darul Hikmah Foundation. Darul Hikmah Foundation. Channel YouTube dan channel YouTube juga ada. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, oke, di share juga. Share juga ke teman-teman semuanya yang belum. Karena salah satu media dakwah ini. Betul. Iya, salah satu media dakwah. Kita zaman sekarang ini kita harus mengalahkan kejelekan yang terorganisir dengan kebaikan yang itu terorganisir. Ya? Hah? Kejelekan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir gitu. Betul. Makanya kita harus organisirkan kebaikan. Salah satunya media sosial yang hari ini adalah teknologi yang semakin canggih. Betul. Gitu. Jangan ketinggalan. Sampai ada peribahasa banyak AdSense. Iya. Sampai ke sana peribahasa. Gitu. Karena saking canggihnya media sosial. Nah, jadi untuk berbicara perubahan, pasti semua mengalami perubahan karena dituntut dengan zaman. Gitu. Tapi ya ini buktinya ini aja kan ada Hikmah waktu dulu nggak ada media YouTube, nggak ada IG gitu kan. Tapi lepas dari Darul Hikmah ini, apakah semua manusia dituntut untuk berubah atau itu mengalir secara alami berubah? Atau hanya istilah dari Power Ranger saja bisa berubah? Atau gimana? mengalir seperti air saja. Jadi tidak ada tujuan. Kalau perubahan tanpa disadari itu pasti ada perubahan. Cuman perubahan yang membangun, yang baik. Perubahan yang mana kemudian? Ya, itu yang memiliki tujuan, strategi, visi misi, dan seterusnya lah. Gitu. Jadi kalau misalkan seseorang yang memang berubah, cuman berubahnya ke arah yang kiri, membangun baik ya. Yang jelek. Yang jelek. Oh, yang jelek. Ya. Jadi ya bukan berubah itu berubah cuman arahnya yang jelek ya. Kan perubahan itu contoh Gani duduk di sini, pindah ke depan itu kan berubah. Gani udahlah gitu aja. Oke. Itu kita ke topik yang lebih menarik lagi ini ya. Terkait tentang jurusan yang Anda tempuh sekarang. Saya pernah mendengar dulu jurusan Paskopat ya. Pasukan Angkot 04 ya. Itu mah daerah. Oh, daerah aliansi. Ya, jurusan ya. Prodi ya. Ya, Prodi maksudnya gitu. Dulu kan pernah saya mendengar Anda pernah menyelesaikan sebuah kasus. Bukan menyelesaikan kasus, bro, atau ikut biung. Ya. Ngeluh biung dari kasus tentang perceraian lah. Oh ya. Hubungan rumah tangga. Ya. Itu gimana? Bisa diceritakan? Suram. Siapa yang suram? Yang suram. Ketika melihat kehidupan rumah tangga gitu. Tidak semudah yang dibayangkan. Iya gitu. Ketika saya magang di pengadilan agama. Magang. Ya, magang.
di pengadilan agama. Magang apa? Magang channel, magang mesek. Obe di sana. enggak. Oke. Program ini kan praktek lapangan di kuliahan. Kebetulan saya di pengadilan agama Sumedang ditempatkan. Ketika ikut di ruangan sidang itu ada sidang perceraian dan dihadiri oleh semua pihak, penggugat baik maupun tergugat. Penggugatnya adalah suami, tergugatnya adalah istri. Jadi suami yang minta. Ya, suami yang minta cerai. Oh, tapi kan bukannya suami mah gampang, tinggal talak 3 aja sudah. Secara agama itu sah. Cuman secara negara itu ilegal. Karena kan nikah di negara kita dicatat. Ya, dicatat itu adalah aturan negara, sedangkan aturan agama hanya disaksikan saja kan. Gitu. Jadi kita ini harus balance lah antara aturan negara maupun agama. Ya. Oke. Itu bagaimana menghadapi kasus seperti itu? Rata-rata yang mengalami perceraian itu, ini maaf ya membicarakan hal ini, mungkin bagi edukasi. Ya, betul, edukasi. Jadi bagi para jomblowan yang belum dipersiapkan sematang mungkin untuk merintis sebuah rumah tangga. Betul. Gitu ya. Karena Allah membenci hal perceraian. Namun dalam pernikahan apabila sudah tidak bisa ada upaya untuk berdamai, maka solusinya adalah bercerai. Namun itu hal yang dibenci oleh Allah. Nah, tadi apa yang dikatakan? Kasus yang sering terjadi akibat perceraian itu emang konflik. Ketidakselarasan pemikiran antara istri dan suami. Saling ego lah, ego. Suami maunya A, istri maunya B, sehingga yang muncul adalah C. Benar. Iya. Di antara satu sama yang lainnya silih bersih tegang, ya kemungkinan akan menemukan titik keluar yang tegang itu kan. Ya, gitu. Jadi solusinya ketika harus ada yang mengalah di antara salah satu. Jangan saling menggugu ego. Gitu. Ego. Tapi kadang kita beranggapan gayung sih mana orang kudu eleh atau kudu ngarahan ku awewe. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi pemecah. Jadi setiap individu manusia dituntut untuk bisa memimpin dirinya, karena kita sebagai khalifatul fil ard, memimpin dirinya, memanage dirinya. Jadi kalau masih kene absurd gitu kehidupannya, absurd ya. Bagaimana memimpin rumah tangga? Itu yang nanti istri pikiran nanti punya anak. Dan tahu hayang ngeunana unggulnya. Nah, gitu. Hayang we bulan madu, honeymoon dan lain sebagainya, tapi ngurusna jeung melalui rumit susah senang dalam rumah tangga mung dihadapi. Gitu tah. Nah, itu konten dewasa ya, Bro. Tapi ini memang tapi BTW ya. Ini kan sedang mengerjakan skripsi ya. Insya Allah. Okay. Ya, semester akhir. Judul apa judulnya? Yang direncanakan dulu itu analisis putusan nomor 3837 di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2021 tentang cerai talak. Oh, tuh kan. Ya. Sangat nyambung sekali dengan karena kasus perceraian tertinggi. Di mana teh? Di Sumedang. Waduh. Jadi daerah kita tuh tingkat perceraiannya lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Bukan, maksud saya di antara kan di pengadilan agama itu bukan hanya perceraian, tapi waris juga, terus masalah sengketa ekonomi syariah juga, wakaf juga kan. Cuman di antara semua perkara itu yang paling banyak adalah perceraian. Gitu. Ya, kan cerai ada dua, ada cerai gugat, ada cerai talak. Cerai gugat itu istri yang menggugat. Ya, kalau cerai talak suami yang ya. Tapi dari banyaknya itu kasus perceraian memang tadi itu ya diakibatkan karena bersih tegang kedua belah pihak gitu. Tidak ada yang mau mengalah, tapi membicarakan seputar jodoh tadi jawab. Jadi kan definisi jodoh itu adalah pasangan hidup. Pasangan. Ya. Jodohnya pasangan. Apakah
ketika seseorang menikah itu disebut jodoh atau bukan menurut Aik? Kalau menurut saya itu apabila selaras itu jodoh. Selaras, tenang, ya unsur-unsur yang sering didoakan oleh para tamu undangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika 3 unsur tersebut ada, itulah yang disebut dengan jodoh. Walaupun selama rumah tangga terdapat perkelahian, tidak harmonis dan Ya, sebagainya, tapi kembali lagi seperti biasa. kalau tidak sakinah mawaddah warahmah Berarti ya jodohnya agak dipertanyakan. belum taman lah. Belum sempurna. Oke. Ini sebetulnya teman-teman semuanya, obrolan kita agak cukup dewasa, tapi memang kita sudah menginjak ke fase itu. Iya. Jadi ini jangan-jangan manggar ini. Bisa jadi ya misalnya karena Ustadz kita ini tuh senior saya ini udah berapa tahun dari Hikmah? 12? baru juga 3 tahun. 4 tahun lah mungkin. Kali 6. Ya ini Naik ya. Amin. Tapi ayah beja mah bade mayunan. Dengan rumah. Rencana sih. Tapi ada rencananya. Semoga kita berada di jalan yang benar. Itu sedikit edukasi lah tentang ini ya. Edukasi. Tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari apa yang kami bicarakan, walaupun ya dewasa, tapi walaupun itu ya mudah-mudahan ada hikmahnya sedikit atau banyak. Nah ini dari segmen terakhir lagi, barangkali ada pesan-pesan atau yang lain kepada teman-teman semuanya netizen. Ya, tapi yang lebih saya kerucutkan untuk umum ya, untuk masalah jurusan dan itu mah hanya kalangan yang akan menginjak fase itu. Tapi secara untuk semua individu kita ini harus idil patah sebati qadihi rupi wa kullu ma la yantakid lam yantafi. Itu. Jadi seorang pemuda itu harus mempunyai tekad yang kuat, yang kokoh gitu. Jangan sampai lemah. Betul. Kalau lemah ya Kalau lemah cita-citanya tidak akan apa? Iyalah. Hasbati qadihi rupi. Hasbati qadihi rupi. Harus mencapai cita-cita yang tinggi dengan tadi ikhtiar-ikhtiar yang kuat gitu. Dan dalam Alfiah juga dikatakan wa kullu harfin mustahiqul bina wal aslu fil mabni aysakana. Coba artiin mengenai wa kullu harfin mustahiqul bina wal aslu fil mabni aysakana. Setiap huruf pasti memiliki mustaqat mabni ya. Dan setiap asal kalau harfin musakir lil bina wal aslu fil mabni ya yusakana dimabdikan dengan sukun. Nah, eta secara arti filosofinya gimana? Alfiah. Sak seperti. Filosofinya ya suakul harfin, huruf itu kan satu-satu. Jadi setiap individu itu harus memiliki kekokohan dalam kebenaran, Dan setiap asal hakikatnya konsisten ya. Iya, konsisten dalam kebenaran. Wal aslu fil mabni ya yusakana, dan setiap asal dan hakikatnya keteguhan pribadi manusia itu ada diukur dengan keistiqomahan hatinya. Ayusakan diam gitu. Tenang. Urang mah ngelakuin kealusan kita ngomongin goreng. Jadi orang terdawan. Dah itu memang tantangan ya. Tantangan. Emang orang yang berbuat di jalan kebenaran tidak pasti akan tenang. Pasti banyak pengganggunya. Betul. Nabi pun setingkat nabi diganggu. Nabi Adam kan diganggu dalam kebenaran, tidak memakan buah kulit, tetapi dalam jalur kebenaran itu tergoda. Sekelas nabi, apalagi sekelas kita ya. Badaya hanya sebut seanggap. Makanya banyak yang memiliki kata-kata tetaplah berputus asa. Berarti mental lemah bro itu. Siapa ya? Itu mental lemah bro. Mental lemah. Iya. Itu bukan mental pemenang itu, bukan. Tetap putus asa dan harus tidak semangat. Itu kata-kata apa itu? Baik teman-teman semuanya, menarik obrolan kita saat ini.
Kita akan ngobrol lagi di lain waktu ya. Siap, Mang. Selamat berbuka puasa bagi yang sudah buka puasa, dan selamat bersahur bagi yang sudah mau sahur, dan selamat menunaikan ibadah puasa yang menjalankannya. Tetap semangat menghidupi jalan hidup ini. Semangat. Karena tidak semuanya lurus. Ya. Ada kanan, ada kiri. Kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Iya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.